Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa dengan saya Iwal Sastra di channel saya Kecerdasan Aksi bersama Iwal Sastra. Kali ini kita membahas cerdas aksi politik. Saya mulai diskusi kita, pertemuan kita dengan sebuah pertanyaan. Beranikah Presiden Jokowi memecat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan? Berani nggak? Pertanyaan ini tentu bukan untuk Presiden Jokowi, tapi untuk kita semua. Berani nggak kira-kira? Kita menduga-duga, menerka-nerka, membayangkan berani nggak seorang presiden memecat menterinya? Ya, kalau seorang presiden memecat seorang menteri, tentu berani-berani aja. Ya, karena presiden yang mengangkat menteri, presiden juga bisa memberhentikan menterinya. Tapi terkait dengan Luhut Panjaitan, berani nggak Presiden Jokowi memecat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan sama-sama jawabannya. Tapi sebelum kita menjawab lebih jauh, kita akan lihat dulu beberapa kutipan berita tersebut yang berkaitan dengan desakan agar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengundurkan diri dari jabatannya atau Presiden Jokowi memecat Luhut Panjaitan sebagai menterinya. Mengutip Warta Ekonomi, Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais menyebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki gangguan narsistik megalomania. Amin Rais mendesak Luhut segera mengundurkan diri dari semua jabatan yang diembannya. Desakan Amin Rais ini terkait dengan big data yang pernah diungkap oleh Luhut Panjaitan sebagai alasan penundaan pemilu. Jadi Luhut Panjaitan sempat bikin geger juga ya dengan big data. Sampai sekarang big data itu belum dibuka walaupun sudah ada desakan dari publik untuk Luhut Panjaitan membuka soal big data ini, tapi sampai sekarang big data ini masih menjadi misteri. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Amin Rais, menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali seperti yang diberitakan suara.com, sikap Amin Rais yang mendesak agar Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengundurkan diri disebut karena kecintaan politikus kawakan itu terhadap rezim Presiden Joko Widodo. Ali mengatakan semestinya peran menteri tidak terlalu mendominasi di lingkaran pemerintahan. Nah, sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut dan gengnya. Nah, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati. Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi. Ujar Muslim kepada kantor berita politik Remol pada hari Kamis 21 April yang lalu. Lebih lanjut, Muslim mengusulkan Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut. Sementara itu, Tribunnews.com memberitakan Partai Demokrat menilai apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais soal Luhut Panjaitan senada dengan aspirasi banyak pihak, termasuk aspirasi ibu-ibu yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu. Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP, demikian disampaikan oleh Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Meskipun banyak desakan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo diprediksi tidak akan memecat Luhut Binsar Panjaitan dari jajaran Menteri Kabinet, sehingga jabatannya berakhir pada 2024 nanti. Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR ya, atau IPR, Ujang Komarudin. Presiden Jokowi dianggap tidak akan berani memecat Luhut dari posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta berbagai jabatan lainnya. Tidak mungkin Jokowi pecat Luhut, karena Luhut bisa saja bagian dari proxy war, bisa saja pihak ketiga yang memang memainkan soal penundaan pemilu. Luhut itu juga salah satu pilar Jokowi. Kalau dipecat ya ribut. Lalu Jokowi juga bisa lemah. Ya, ini analisis Ujang saat bincang dengan kantor berita politik Remol pada hari Kamis 21 April yang lalu. Kalau kita telusuri lagi beberapa hari ini banyak sekali berita-berita tentang desakan agar Luhut Panjaitan mundur dari kabinet Jokowi atau Presiden Jokowi memecat Luhut Panjaitan sebagai menteri. Bahkan juga ada aksi massa yang mendesak agar Presiden Jokowi memecat Luhut Panjaitan. Nah, sekarang kita coba melakukan analisis ringan terhadap desakan agar Presiden Jokowi memecat Luhut Panjaitan. Pertanyaannya sekarang bukanlah masalah berani atau tidak berani, ya mampu atau tidak mampu, ya berani aja, ya mampu aja. Presiden punya wewenang, bisa mengangkat menteri, memberhentikan menteri, atau bisikin menterinya untuk mengundurkan diri, bisa saja.
Tapi dalam hal ini saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Ujang tadi bahwa rasanya nggak mungkin kalau Jokowi memecat Luhut Panjaitan ataupun Luhut Panjaitan mundur dari kabinetnya Jokowi. Setidaknya ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan yang menyebabkan bahwa kenapa Presiden Jokowi tidak mungkin memecat Luhut Panjaitan atau Luhut Panjaitan mundur dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Pertama adalah hubungan di antara mereka sudah cukup lama sekali. Hanya mereka berdua yang tahu sedalam apa hubungan mereka. Ya, kalau orang lain yang melihat sehari-hari bisa menduga-duga. Ya, kalau orang yang nggak melihat hubungan sehari-hari juga bisa menduga-duga. Tapi hanya mereka saja yang tahu sejauh mana hubungan mereka, apa komitmennya mereka dulu ketika awal-awal pada periode pertama pemilihan presiden, ya Jokowi maju melawan Pak Prabowo, Pak Luhut Panjaitan ada di sana. Apa komitmen di antara mereka? Hanya mereka berdua yang tahu. Ya, sejauh mana kontribusi Pak Luhut Panjaitan terhadap terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Hanya Pak Luhut dan Pak Jokowi yang tahu. Ya, komitmen itu hanyalah di antara mereka yang tahu. Jadi hubungan di antara mereka, hanya mereka yang tahu seberapa dalam. Nah, jika hubungan ini terlalu dalam, nggak mungkin rasanya Presiden Jokowi memecat Luhut Panjaitan. Nggak mungkin gitu. Ya, sangat-sangat nggak mungkin sekali. Ya, justru karena kedalaman hubungan ini juga yang membuat kemudian Pak Luhut Panjaitan juga sangat bebas gitu. Nah, bebasnya Pak Luhut Panjaitan ini kan juga bukan karena bebas begitu saja, karena memang banyak tugas-tugas yang didelegasikan oleh Presiden Jokowi kepada Luhut Panjaitan. Sehingga ada kemudian muncul job to umur bahwa Pak Luhut Panjaitan ini adalah menteri serba bisa, menteri segala bidang. Ya, gitulah ya, job-job seperti itu. Ya, maaf Pak Luhutnya bukan kata saya, itu yang saya baca juga ya, job-job seperti itu. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ujang, bahwa Luhut Panjaitan ini adalah pilar yang sangat kokoh sekali bagi kabinet Jokowi. Tapi kata begini, bahwa menteri seperti Luhut Panjaitan ini sangat dipercaya oleh Jokowi, berarti memang betul-betul menteri yang diandalkan oleh Presiden Jokowi. Dan rasanya nggak mungkin itu dipecat. Karena, ya seperti kata Pak Ujang tadi, saya setuju bahwa ini akan membuat posisi Jokowi menjadi lemah. Karena begitu berartinya posisi Luhut Panjaitan ini dan begitu pentingnya Luhut Panjaitan ini bagi seorang Jokowi di dalam kabinetnya. Jadi rasanya nggak mungkin ya kalau Jokowi akan memecat Luhut Panjaitan. Nah, yang ketiga kan alasan yang kemudian mencuat belakangan ini kenapa Jokowi harus memecat Luhut Panjaitan atau kenapa Luhut Panjaitan didesak untuk mundur dari kabinet Jokowi adalah terkait dengan isu big data. Terkait dengan isu penundaan pemilu yang diduga merupakan gerakan yang dilakukan oleh Pak Luhut Panjaitan bersama dengan gengnya, bersama dengan kelompoknya. Nah, kalaupun iya misalnya isu tentang penundaan pemilu ini merupakan gerakan yang digerakkan oleh Luhut Panjaitan, kalaupun misalnya iya begitu, apa ruginya bagi Jokowi? Nggak ada ruginya bagi Jokowi. Sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk memecat Luhut Panjaitan. Kalaupun sekarang menjadi heboh, ya Jokowi tinggal bilang aja kepada Pak Luhut, tolong diselesaikan masalahnya, tolong jangan heboh-heboh begini, tolong jangan jadi gaduh. Ya paling Pak Luhut akan bilang, siap Presiden, akan saya selesaikan masalahnya, biar nggak heboh lagi, biar nggak gaduh lagi. Ya, hanya sebatas itu. Dan kalau seandainya gerakan yang dilakukan oleh Pak Luhut ini berhasil, ya untung ya Presiden Jokowi, ada penambahan masa jabatan, yang diuntungkan adalah Presiden Jokowi, ya kan. Jadi nggak ada alasan Presiden Jokowi untuk memecat Luhut Panjaitan hanya karena masalah isu penundaan pemilu, hanya karena masalah isu big data. Jadi ya itulah kira-kira jawabannya dari duga-dugaan kita, terka-terkaan kita ini seperti apa ya seperti itulah kira-kira. Ini menurut saya analisis ringan saya saja yang berdasarkan apa yang ada di pemberitaan. Ya, kalau Anda punya analisis juga silahkan dibikin juga di channel YouTube analisisnya, atau kalau males syuting ya mas repot-repot, silahkan tulis saja di komen yang ada di channel saya ini. Jumpa lagi dengan saya di lain waktu dalam analisis-analisis yang lain, dalam kecerdasan-kecerdasan yang lain. Terus pantengin channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan silahkan juga share channel ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sampai jumpa.